Nah, ini prosesnya? Ini proses setrika. Oh, jadi setelah finishing Ya, kita di masuk ke plate sini. ini. Pressing. Ya, Oke. ini setrika ini fungsinya memang bermacam-macam. Untuk bahan baku nabati seperti ini. Jadi dia biasa kalau di Indonesia sebutnya nabati. Kalau di luar negeri sebutannya Oke, jadi pertama tadi kita udah konsultasi. Nah, yang kedua kita udah kita akan ke factory, kita udah sampai visit factory. Jadi saya akan ngajak kalian untuk melihat bagaimana proses penyamakan kulit dari mulai proses dari mulai kulit mentah sampai kulit jadi. Oke, jadi ikutin terus prosesnya. Nah, sekarang kita udah ada sama ahlinya. Nah, setelah tadi kita konsultasi, habis itu kita sekarang akan melakukan mau ngeliat-liat nih gimana proses penyamakan kulitnya dari awal sampai akhir ditemanin sama Pak Aris. Yuk kita lihat masing-masing prosesnya. Startnya dari mana nih Pak? ya. Jadi kalau kulit itu, terutama kulit sapi ya, Ya. itu bahan baku itu kita ada dua macam ya. Ya. Yang pertama itu adalah wet glue. Wet glue itu yang biru ini, Oke, ini wet. atau biasa disebut dengan chrome ya. Disebut dengan chrome. Ya. Nanti yang satu lagi nabati, mungkin bisa dilihat di sebelah sana. Ya. Nah, untuk langkah pertama kita penipisan dulu di Oh sebelah sana. iya, boleh. Oke. Untuk, Jadi tadi wet blue. ya wet glue. Heeh. Ini mesin untuk penipisan ya. Oke. Nah, kita ya. sebutnya mesin shaving. Shaving. Ya, jadi dengan mesin ini kita bisa mengatur ketebalan itu sampai dengan range itu 0,2 mili. Jadi misalnya ketebalan 1,5 sampai 1,7 mili. Iya. Nah, itu dengan menggunakan mesin ini. Tergantung dari artikel Yang dari diminta. klien yang diminta. Betul ya kan? sekali. Nah, lalu setelah kulit itu ditipiskan, itu kita masuk ke drum yang tadi. Oke. Nah, untuk bahan baku nabati seperti ini. Jadi dia biasa kalau di Indonesia sebutnya nabati. Kalau di luar negeri sebutannya vegetable tan. Vecten. Ya, vegetable tan Iya. leather. Ya. Itu seperti ini untuk bahan bakunya. Menarik. Jadi kalau Vecten itu kan kayak lebih ramah lingkungan ya, bahan baku yang digunakan. Ya, karena untuk yang digunakan untuk menyamak Vecten itu kalau di Indonesia mereka menggunakan dari kulit pohon akasia. Oh, oke. Dari kulit pohon akasia. Iya. Jadi memang lebih ramah lingkungan untuk saat pemrosesannya. Nah, setelah itu kita akan masuk drum. Oke. Ya, drum ini ukurannya beda-beda ya. Jadi tergantung dengan berapa banyak kulit yang kita proses. Iya. Nah, jadi kira-kira untuk di dalam drum ini mungkin bisa kurang lebih sekitar 2 hari. 2 hari ya? Ya, 2 hari di dalam drum ini. Iya. Nah, fungsinya di dalam drum ini adalah untuk memberikan karakteristik kulit yang diminta, sekaligus pewarnaan tahap awal. Oh, oke. Ya. Pewarnaan Karakteristik yaitu misalnya kita ingin kulitnya kaku atau lemas, nah itu kita pemberian karakteristik itu di dalam drum ini, termasuk warna dasarnya. milling ya proses. Beda, kalau milling itu setelah kulit itu kering. Oke. Kalau ini kita sebutnya retaining dan dyeing. Oh iya, dyeing. Ya, retaining dan dyeing. Oke, setelah Setelah keluar retaining dan dyeing, itu kan nanti keluarnya basah. ya. Nanti kita perah pakai ini, mesin ini. Oke. Ya, pakai mesin setting out. Pakai mesin ini. Oke, diperas airnya. Ya, diperas airnya sekaligus untuk bikin supaya kulitnya itu flat. I see. Nah, itu menggunakan mesin ini. Iya. Setelah itu nanti kulitnya kita gantung. Oh, dikeringkan. Nah, kita gantung jadi supaya dia kering dengan alami. Iya. Ya, kering dengan alami. Nah, setelah kering itu opsional. Kita bisa milling tidak. Kalau milling itu kita masukkan ke dalam drum yang tanpa air. Fungsinya untuk melemaskan. Ya, melemaskan sekaligus memberi efek kerutan kepada kulitnya. Oke. Nah, setelah itu kita perah lagi supaya kulitnya benar-benar rata, flat. Oh, jadi setelah di-milling balik lagi ke sini. Nah, tapi kering, kondisi kering ya. Oke. Setelah itu kita penteng, kita toggle. Oh.
toggle. Ya, kita penteng ini. Ya. Ini supaya kulitnya lebih rata lagi. Iya. Sekaligus kita kasih pemanas di dalam. Iya, ini kelihatan panas ya, heater. Ini supaya kulitnya rata ya. Ya. Benar-benar flat. Ini kan dilihat ada apa namanya? Ditarik kayak gini ya. Penjepitnya. Ya. Berapa lama ini di sini? Kalau untuk kulit-kulit yang reguler itu cycle ya, artinya kita start dari nomor 1 sampai 15, Iya. nanti sudah boleh start dari nomor 1 lagi. Oke. Tapi kalau untuk kulit-kulit yang butuh kaku atau yang tebel itu biasanya kita inapkan. Jadi sore kita toggle sampai pakai pemanas, nah pagi baru kita bongkar. Jadi supaya dia benar-benar rapi, flat. Oke. Gitu. Setelah proses toggle, Langsung ke finishing. langsung finishing. Langsung finishing. Iya. Langsung ke proses finishing. Ada berapa jadi di sini spray bootnya? Spray bootnya kita ada 5 ya. 5 ya? Ada 5. Ada 5. Oke. Jadi pada saat yang bersamaan itu kita bisa mengerjakan 3 warna sekaligus. Oke. Nah, Dari 5 ini bisa 3 warna ya? bisa 3 warna sekaligus. Itu di luar yang padding ya. Jadi kalau dengan yang padding itu kita bisa kerjakan 4 warna sekaligus. Oke. Nah ini prosesnya? Ini proses setrika. Oh jadi setelah finishing Nah, kita di masuk plate ke ini. sini? Pressing. Ya, Oke. ini setrika ini fungsinya memang bermacam-macam. Kalau pada kulit itu sebelum di finish kita setrika itu adalah untuk menghaluskan permukaan. Oke. Nah, kalau setelah kulit itu di finish kita setrika itu biasanya ada 2 keperluan. Yang pertama untuk memberi motif buatan Iya. terhadap kulit tersebut. Yang kedua itu sebagai finalisasi dari top coat. Oke. Jadi ketika kulit itu sudah di top coat, sudah selesai, kita setrika, itu akan menimbulkan reaksi kimia bahwa proses ini sudah selesai. Oke. Sehingga kulit ini sudah bisa digunakan. Oh iya. Jadi setelah di top coat kita setrika di sini finish ya? Finish, sudah selesai. Nah, Oke. Terus kalau yang di sini, ini saya menarik ini. yang ini. Ya. Nah, kalau yang ini kita sebutnya proses pendempulan ya. Pendempulan ya. Ya, pendempulan untuk kulit. Jadi bagian-bagian yang lubang atau apa namanya biasanya kalau kulit itu Kita sebutnya yang luka karena misalnya Luka, ya? seperti kutu Iya. atau luka gores ringan itu bisa ditutup. bisa diatasi Iya. dengan ini. Tapi hanya untuk tipe finishing tertentu. Oh nggak bisa semua. Tidak semuanya bisa seperti ini. Iya. Nah, Ini dilakuin waktu prosesnya tahap sebelum finishing. sebelum finishing. Ya, sebelum Sebelum finishing. finishing, berarti sebelum masuk disemprot, Ya, kita ini dempul dulu, ditempul baru dulu. disemprot. Ya, Oke. baru setrika dulu biar halus, Oh iya, baru disemprot. di spray.